Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga Anda juga senantiasa menjaga kesehatan, karena ini masih musim pandemi yang pastinya membuat kita harus lebih perhatian nih terhadap diri kita untuk tetap tentunya mencuci tangan, kemudian juga rajin mengkonsumsi makanan-makanan sehat, konsumsi vitaminnya juga harus, karena kita semua pasti punya impian ya bisa berkumpul lagi nanti ketika pandemi ini berakhir. Nah, pemirsa, senang banget Irma bisa hadir kembali di program PTV Show. Kita ngobrol sering tapi gak bikin boring. Dan kali ini aku akan berbincang narasumbernya langsung Ketua Komunitas Pandu Lisane, yakni Kak Arya Adinugraha. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini Kak Arya? Kabar baik, Kak Irma. Kak Irma sendiri gimana, Kak? Alhamdulillah, nampak ya, aku dari tadi udah selalu tersenyum nih untuk berbagi kebahagiaan sama semua pemirsa juga. Wow. Sehat ya sekarang ya Kak Arya ya? Gimana, sorry? Sehat. Alhamdulillah sehat juga nih. Oke, tipsnya apa nih biar tetap bisa dalam kondisi sehat meskipun di masa pandemi sekarang ini? Ya, yang penting sih kita ngikutin protokol kesehatan aja ya. Dan Betul. juga pastinya kita jaga kesehatan dengan olahraga. Dan juga Aha, mungkin makan makanan yang seimbang juga ya. Itu sih. betul. Dan pastinya kita juga harus berpikir bahwa sesuatu yang baik akan terus terjadi lah terhadap diri kita. Jadi sehat Oke. juga secara pikiran gitu kan. Oke. Jadi jangan parno atau panik-panik gitu ya Kak Arya ya? Oh, betul banget, betul banget. Soalnya kalau misalkan banyak yang panik nanti semakin gak ketemu nih solusinya gimana supaya pandemi ini cepat berakhir gitu. Berhati-hati tapi jangan panik ya. Betul, Oke, mantap betul. nih Kak Arya. Terima kasih sudah menjaga kesehatannya ya sampai dengan hari ini tentunya. Karena kita semua sudah sangat merindukan untuk kembali berkumpul-kumpul lagi. Apalagi kumpul-kumpul sama teman-teman komunitas gitu ya. Seperti yang Kak Arya Wah, juga berkecimpung di dalamnya, yakni di komunitas Pandu Lisane. Ini mungkin masih banyak di pemirsa yang bertanya-tanya, apa sih komunitas Pandu Lisane? iya. Jadi sederhananya komunitas Pandulisannya kita adalah sebuah komunitas yang bergerak di fokus di isu disabilitas ya. Baik. Jadi cangkupan kita ada 3, jadi di Tuli, Daksa, dan juga Netra. Sebenarnya tujuan utama dari Pandulisane ini adalah membuat Indonesia menjadi lebih inklusif terhadap teman-teman disabilitas. Jadi sederhananya kita ngelihat nih ada kayak semacam tembok pembatas antara teman-teman disabilitas dan non disabilitas. Kita itu mau menghilangkan tembok tersebut gitu. Jadi Yes. kalau misalnya teman-teman di luar sana yang pengen berinteraksi sama teman-teman disabilitas, ya udah kayak interaksi sama teman-teman non disabilitas aja gitu kan. Kita mau ngilangin stigma itulah. Jadi nggak usah takut-takut lagi lah kalau misalnya ketemu sama teman-teman disabilitas. Oke, karena emang pasti ya benar-benar ya gap itu masih dirasakan hingga hari ini gitu ya, masih banyak lah meskipun tentunya dengan kehadiran komunitas Pandu Lisane kita harapkan ini nggak ada lagi nih gap-gap semacam itu. Tapi ya kembali lagi gitu, memang sudah kehidupan yang berjalan sebelumnya sudah terlalu lama untuk membuat seperti adanya tembok gitu ya. Tapi apa sih yang menyadarkan kemudian khususnya ya teman-teman di komunitas Pandu Lisane untuk lebih peduli dengan teman-teman disabilitas? Oke. Kalau ini dari jawabanku pribadi ya, Mhm. aku tuh ngelihat kayak eh aku cerita dikit, aku lulusannya psikologi ya. Jadi aku Oke, lulusan psikologi dan jadi aku sedikit tertarik terkait tentang isu disabilitas itu karena keajak teman gitu kan. Teman emang bener-bener udah aktif di isu disabilitas. Akhirnya aku kayak pengen tahu gitu kan. Nama temanku ini by the way namanya Mas Pandu dan beliau baik. adalah founder dari Pandu di sana ini. Oke. Jadi di situ kayak dia udah sering mengadvokasikan tentang teman-teman disabilitas dan di situ aku kayak penasaran lebih lanjut gimana sih ibaratnya dinamika interaksi sosial di Indonesia nih terkait teman-teman disabilitas dan non disabilitas, dan disitulah aku mulai tertarik, oh ternyata dunia disabilitas itu luas ya, dan ternyata di Indonesia itu dalam tanda kutip dari pribadiku sendiri kayak lebih banyak masih banyak banget hal-hal yang perlu kita ubah dan perlu kita kembangkan gitu kan, Betul. dan disitulah kayak aku tertarik untuk ikut Pandu di sana dan akhirnya kita sama-sama membentuk sebuah komunitas yang berusaha untuk membuat Indonesia menjadi lebih inklusif sih. Oke, karena sebenarnya aku sendiri ya kalau misalkan bicara dengan rekan-rekan disabilitas sendiri ada beberapa aku mungkin juga pernah ada dalam kegiatan ini yang bergabung bersama dengan rekan-rekan disabilitas atau mungkin kita pernah berjumpa.
Mungkin ya, Mungkin ya. mungkin. Karena memang demikianlah teman-teman disabilitas ini kalau saya sedang dalam satu acara tentunya itu seperti kan memberi semangat gitu ya sama kita gitu dan justru kalau menurut aku pribadi gitu melihat rekan-rekan disabilitas tersebut justru aku kayak wow, banyak hal ternyata yang bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas yang bikin aku bertanya-tanya bagaimana mereka melakukan hal tersebut yang dalam tanda kutip ya masih dalam keterbatasan begitu kelihatannya oleh kita gitu. Padahal lagi-lagi ketika mungkin aku juga mencoba berinteraksi, mereka bahkan happy ketika memang diperlakukan sama seperti rekan-rekan ya pada umumnya seperti itu ya Kak Arya ya. Betul, Oke, betul, nah betul, tapi betul kalau misalnya banget. ketika kemudian tadi ya termotivasi untuk juga peduli pada isu-isu disabilitas sendiri. Nah, bagaimana ketika Kak Arya sudah mulai berkecimpung begitu? Apa yang Kak Arya sendiri lakukan sampai kemudian ya bisa bertahan hingga sekarang, bahkan sekarang juga akhirnya bisa menjadi ketua dari komunitas ini begitu. Sebenarnya apa yang kami lakukan ya sebagai komunitas Pandu Lisane itu kita lebih ke arah edukasi ya. Mhm. Jadi kita melaksanakan berbagai macam aktivitas edukasi mulai dari kita bikin kelas online, terus juga mulai dari kita sosialisasi ke entah itu ke instansi pendidikan ataupun ke perusahaan ataupun ke mungkin instansi dari pemerintah gitu kan. Jadi kita sederhananya kita memberi edukasi bahwa ini loh kita kenalin tuli, daksa dan juga netra gitu kan. Tuli ini dia seperti apa, bagaimana cara berkomunikasi, Mhm. budaya, terus juga kita ngomongin tentang tata cara berinteraksi juga dengan mereka. Begitu juga dengan daksa, tuli, daksa dan juga netranya ya. Jadi orang-orang tuh kita harapannya tuh gini, dengan orang-orang semakin tahu tentang basicnya dulu deh, basic dari masing-masing disabilitas yang kita cover, Mhm. tuli, daksa dan juga netra. Jadi orang-orang semakin tahu juga dan ada gambaran juga bahwa oh ternyata tuli itu gini ya, cara interaksinya gini dan ketika mereka udah tahu cara berinteraksi, di situ akan ibaratnya kita nggak mungkin langsung ngancurin temboknya, tapi seenggaknya kita udah mulai nurunin tembok tersebut. Jadi Mhm. mereka yang tadinya nggak tahu dan nggak peduli, jadi oh seenggaknya tahu dan mungkin mulai sedikit peduli ke arah sana. Dari situ sih yang tim Pandulisannya lakukan. Oke, dan itu dilakukan oleh komunitas dari kepedulisannya begitu ya. Ya memang kalau Betul, misalnya kita untuk betul. merubuhkan secara langsung mungkin masih terlalu keras. Tapi perlahan ya, perlahan tapi Betul, pasti betul. itu yang paling penting ya dan dibandingkan tidak ada pergerakan sama sekali begitu. Nah, itu menjadi menarik ya Kak Arya sendiri gitu ya ketika kita sampaikan tadi cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli, daksa dan juga netra begitu. Ini jadi perhatian juga pastinya nih pemirsa nih ketika oh saya juga sebenarnya punya nih kepedulian yang sama dengan rekan-rekan atau isu disabilitas begitu tapi apakah kemudian ketika kita ingin terjun pada satu komunitas yang sangat memperhatikan isu-isu disabilitas kita harus mempelajari terlebih dahulu tadi ya teman-teman tuli bagaimana